Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalin, nama aku Nurul Istiqomah dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini aku telah bersama dengan Kak Yoga Tamtama. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan ya, nama saya Yoga Tamtama. Saya juga dari mahasiswa PEDI dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, dan sekarang itu baru di semester 5. Ini panggilannya Kak Tama ya, Kak? Ya. Nah, tujuan aku di sini karena memenuhi tugas bahasa Indonesia dari Bu Anida Unati Kuliah. Nah, di sini aku ingin bertanya. Oke, Kak Tama ini kan dikenal sebagai seorang aktivis organisasi. Soalnya itu yang lebih menarik senang baca buku ya, Kak? Ya, lumayan. Oke. Oh, boleh di-spill dong, Kak, buku apa aja yang pernah dibaca? Gak usah itu ya judulnya ya, tapi lebih ke genre aja. Jadi dulu itu pas awal kuliah, itu saya lebih sukanya di genre psikologi. Jadi buku-buku seperti self improvement, buku-buku motivasi. Kemudian setelah itu ternyata belum puas di sampai psikologi doang. Kemudian beralih ke sejarah, entah itu sejarah Indonesia, kemudian dalam bentuknya secara teoritis maupun yang disampaikan secara cerita, baik itu novel ataupun lain sebagainya. Nah, kalau perihal novel itu pernah baca di tetraloginya Pulau Buru dari Tubuh Bumi Manusia, jadi Pramudia Anantatur. Oh tahu? iya, Ya, tahu itu. Pramudia Anantatur. Itu dari sejarahnya, dari mulai dari situ lebih suka ke sejarah. Oke, sebelum aku masuk ke topik pertanyaan ya, Kak, Iya. boleh bertanya sejak kapan sih Kak Tama ini suka berbicara, suka membaca buku? Mulai dari kapan? Boleh dikasih tahu? Ini sering-seringnya sih nggak apa-apa? Iya. Oke, sering. Jadi dulu itu awal suka literasi sebenarnya udah lama banget. Awal SD semester kelas 4. Kelas 4 SD sudah mulai suka. Bahkan dulu itu saya hampir nggak pernah pas istirahat itu meluangkan waktu untuk jajan sama temen, nggak pernah. Ini milih pinjem buku perpustakaan. Cuman itu terputus waktu gelombang kemajuan teknologi. Dulu kan waktu SD kan udah itu ya mulai berkembangnya handphone, cuman dulu belum Android. Nah, mulai saat itu terputus itu minat di literasi. Kemudian bangkit lagi pas awal kuliah di semester 1. Nah, itu pas awal kuliah sebagai mahasiswa baru merasa kosong bahwasanya kita itu belajar di dalam kelas dengan teori-teori dan pelajaran apapun matkul yang diberikan oleh dosen itu mengenai hanya ekonomi saja. Nah, terus pada waktu itu saya mulai berpikiran bahwasanya mahasiswa itu kalau hanya terkurung dalam pembahasan ilmu ekonomi saja itu kurang. Terusnya kita kan mahasiswa ekonomi. Kalau kita hanya terpaku dalam ilmu ekonomi doang, menurut sendiri cukup apa enggak? Enggak sih, Nah, Kak. Sebagai betul. mahasiswa kan harus Nah, agent of change ya, Kak, kita. jadi harus gimana ya? Berpetualang mencari apa yang sekiranya itu nggak didapetin di dalam kelas. Nah, itu mulai saya menggali-gali, mencari buku sekiranya ya memang buku itu sebenarnya cuma buku bacaan, bukan buku mata pelajaran. Kan tapi di situ kita bisa mencari wawasan yang lebih luas, yang tentunya kita nggak dapat di dalam kelas tadi. Entah itu buku bacaan novel, entah itu bacaan sejarah, politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Cukup ya, Kak. Ya, Terima apa kasih latar belakangnya. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama, boleh Kak? Ya, Oke. Yang pertama aku mau nanya, seberapa penting sih Kak budaya literasi bagi mahasiswa itu seberapa penting menurut Kakak? budaya literasi ya, itu seberapa penting diukur dalam skala apa dulu? Skala Entah itu penting banget, cukup penting, atau dalam persentase. Mungkin mahasiswa PEDI itu penting untuk membaca itu dalam berapa persen? 50% harus membaca dan 50%-nya kita perlunya praktek. Atau gimana persentasenya? Indikatornya? seberapa penting ya Kak? Di sini aku ingin bertanya, apakah kita tuh sebagai mahasiswa hanya cukup membaca atau harus mengimplementasikan
untuk tindak lanjut selanjutnya gitu, gimana menurut kakak? Ya, kalau menurut saya sendiri, dalam sebuah perjalanan kita mencari ilmu, entah itu di ruang apapun, kalau pada konteks saat ini adalah di ruang literasi, dalam buku. Kalau kita hanya membaca, berhenti hanya di membaca, itu menurut saya kurang. Jadi katakanlah Nurul itu membaca sebuah buku, bukanlah buku ekonomi tertentu. Nurul membaca dalam jangka waktu katakanlah 2 minggu. Setelah membaca selesai, tetapi tidak ada tindak lanjut implementasi, itu menurut saya kurang. Karena apa? Ilmu yang kita dapatkan dari penjelajahan literasi tadi itu cukup di akal dan pikiran kita saja. Katakanlah tindak lanjut yang konkret itu mungkin bisa kita membuat sebuah catatan. Itu hasil yang saya baca tadi apa sih, dibuat catatan, atau mungkin dari judul yang kita baca kita mempunyai sebuah opini atau pro kontra, kita dijadikan sebuah kisah, itu bisa kita membuat kisah yang katakanlah, terus kita upload di sebuah web ataupun kita buat sebuah buku harian, bisa kan? Atau mungkin kita buat ruang diskusi juga bisa. Jadi nggak berhenti hanya di membaca saja. Jadi kalau menurut saya sebuah ilmu yang kita dapatkan itu wajib hukumnya untuk diterapkan dan ditularkan pada kanan kiri kita. Berarti penting banget ya kak budaya membaca itu. Penting. Apalagi kita notabene sebagai mahasiswa Ya, seperti itu. Cuman tak perlu catatan gini loh. Bahwasanya kita tidak bisa lepas dari ranah keilmuan kita. Katakanlah kita mahasiswa ekonomi, jangan sampai lepas keilmuannya yang kita baca itu dari ekonomi. Ya kita perlu sejarah, politik, budaya sosial, tapi jangan sampai melupakan jati diri kita sebagai mahasiswa ekonomi. Gitu. Nah, untuk selanjutnya tadi kan udah berapa penting ya kak. Nih kak, bagaimana caranya sebagai mahasiswa supaya kita tuh nggak malas buat baca? Gimana menurut kakak? Agar mahasiswa nggak malas baca. Nah, itu menurut saya itu kalau ingat perkataan dari Najwa Shihab ya, itu bahasanya kalian kalau mau menemukan buku yang sekiranya masuk untuk dibaca, itu kalian harus bisa menemukan buku yang bisa kalian cintai. Jadi misalkan ada sebuah opsi, 2 opsi antara buku pertama yang bergenrekan sejarah ataupun politik, kemudian yang opsi kedua adalah buku genre mengenai novel. Jadi untuk awalan pemula pasti milihnya adalah yang sekiranya enteng terlebih dahulu. Misalkan saya milih novel. Jadi awal untuk membaca itu saya membaca novel, kemudian saya baca sampai selesai, kemudian tahulah isinya apa. Dari situ mungkin misalkan tertarik dengan judulnya, udah pasti saya menjamin 99% orang itu akan menemukan sebuah rasa suka atau cinta pada buku. Nah, berawal dari situ pasti kalau saya nyebutin itu rasa ketidakpuasan dalam mencari ilmu. Saya setelah membaca buku tadi opsi kedua, novel, tentu saya akan beralih untuk membaca genre yang lain. Katakanlah seperti novel yang membahas soal sejarah. Saya membaca tuntas selesai, kemudian saya mendapatkan apa yang terkandung di dalamnya. Saya tidak merasa puas lagi. Kemudian saya mencari genre yang lain, entah itu sejarah yang tadi opsi pertama, kemudian sosial budaya, politik dan sebagainya. Karena menurut saya sendiri dalam kitab petualangan pencarian ilmu tidak ada kata rasa cukup, tidak ada kata puas. Jadi ya nggak ada, ibaratnya nggak ada ujungnya gitu mencari ilmu itu. Oke, baik. Jadi pertama kita harus cari apa nih yang kita sukain gitu ya kak. Iya. Dari situ kan berawal semakin berkembang rasa cinta itu, rasa suka jadi semakin meluas seperti itu ya kak. Kadang di saat itu juga perlu paksaan sedikit sih kalau menurut saya. Kalau nggak ada paksaan ya kadang diri itu membaca, lihat dibaca nolak. Iya, benar Ada banget, paksaan Kak. sedikit lah. Yang pertama berarti yang pertama cinta, yang kedua harus terpaksa menjadi terbiasa seperti Ya, itu. jadi terbiasa. Oke, sekarang terakhir nih kak, apa motivasi untuk kita semua, terutama maba seperti aku, biar kita tuh bisa cinta literasi? Gimana motivasi dari diri kakaknya? Jadi gini, kalau saya dulu itu berkaca dari pengalaman aja sih ya, mencoba untuk
jajan buku. Jajan buku. Kalau dari kamu sendiri mungkin jajan apa suka ya? Jajan Pentol, cimo. cilok. Iya, kalau aku Iya. suka ya. Ya cobalah jajan buku. Banyak kan yang jualan buku entah itu di online. Online kan ada banyak loh. Gak usah disebut merek. Kemudian kalau di offline-nya mungkin kalian bisa di pasar-pasar buku. Di Solo banyak pasar-pasar buku. Coba jajan buku satu aja. Baca, tuntaskan, kemudian dapatkan apa yang kiranya kamu ingin dapatkan di situ. Iya, awalnya memang harus terbiasa dulu. Karena kalau mengingat perkataan dari Muhammad Hatta ya, aku rela di penjara asalkan bersama buku. Itu harus menjadi refleksi untuk kita mahasiswa, terutama mahasiswa baru tadi ya, yang sebelumnya itu transformasi. Sebelum memasuki dunia perkuliahan dia statusnya adalah siswa, yang sekarang adalah mahasiswa. Berarti mahal itu kan besar. Kalau nggak ada kemajuan itu ya buat apa kita menjadi mahasiswa? Padahal akademisi ya, sebagai akademisi kita bakal dihadapkan dengan pertarungan teori-teori yang di dalam kelas, kemudian di ruang-ruang diskusi. Apalagi kalau dari kalian mahasiswa baru itu juga aktif di organisasi, itu pasti ada sebuah ruang-ruang kita untuk berdialektika, berdiskusi. Dan modal utamanya kita untuk berbicara itu bukan sekedar omong kosong, tapi punya dasar dan sumber dari literatur tadi. Kuncinya adalah membaca. Kalau kalian nggak membaca, ya otak dan pikiran kalian memang kosong. Cukup ya Kak sampai sini? Atau ada mungkin? Ada lagi nggak? Kalau dari aku cukup Nah, sampai sini. oke. Mungkin dari Kakak ada tambahan lagi atau cukup sampai sini juga? Cukup sih. Mungkin Oke. bisa dilanjut di lain kesempatan Oke, ya. baik sekali. Terima kasih ya Oke, Kak sama-sama. Tama. Demikian podcast hari ini. Jangan lupa pesan dari Kak Tama tadi, terutama buat mahasiswa baru nih seperti kita semua ya teman-teman. Jadi motivasinya itu jajan buku, Jajan jangan jajan pentol mulu ya. Oke, terima kasih Kak Ya, Tama. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.